Nah, perang bagi kita yang perang yang besar ini itu sedikit sekali terjadi. Kenapa? Kita hidup di kawasan yang damai. Kita hidup di kawasan dengan ASEAN. Kita sudah berjanji pada waktu pembentukan ASEAN, kalau ada perselisihan tidak boleh menggunakan kekerasan bersenjata dan harus diselesaikan dengan secara damai untuk mencari solusi. Ini sudah teruji, 48 tahun telah berlalu dan kita bertambah akur dan bertambah bersaudaraan. Ya. Jadi mau perang sama siapa? Bagi kita tidak ada perang di sini. Kemudian Australia, hanya orang-orang yang berpikiran tidak jelas menganggap Australia itu ancaman. Dia bukan ancaman kok. Ya. Dia tahu kita negara besar. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kemajuan upaya diplomasi perdamaian yang telah dilakukan di kawasan khususnya terkait dengan isu Laut Cina Selatan. Kementerian Pertahanan dengan memegang prinsip sebagaimana amanat dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945, Kementerian Pertahanan juga memandang bahwa eskalasi ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan akan berdampak terhadap konsep strategi pertahanan Republik Indonesia. Hadirin sekalian, kita tahu masalah Laut Cina Selatan ini sangat peka dan bertambah lama, bertambah menegangkan. Kalau kita lihat itu sudah lampu merah. Ya. Dan sudah bertahun-tahun seperti ini. Ya. Seakan ada dua kubu, ya, Amerika dengan pendukungnya, Cina dengan pendukungnya. Pada waktu Maret yang lalu, pada waktu di Shangri-La Dialogue, saya sudah membuka kebuntuan itu. Saya berkoordinasi dengan Cina, ya, untuk membuka kebuntuan itu. Ya, kebuntuan itu saya mengajak untuk patroli bersama dan Cina mau. Dan kemudian dikuatkan lagi di forum di Cina pada 2 bulan yang lalu. Ya, mereka membuka dan selama ini tidak terbuka. Jadi kalau kita lihat tensi Laut Cina Selatan yang tadi ya merah sekarang menjadi kuning. Mudah-mudahan tidak menjadi merah lagi. Itulah diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan yang sangat efektif. Sekarang Laut Cina Selatan sudah ramai, ya, patroli bersama antara Amerika dan Jepang, antara Cina dengan Thailand dan lain-lain. Awal dari inisiatif adalah Indonesia. Jadi kita harus baik dengan prinsip kita negara non blok dan ikut itu bersama untuk perdamaian dunia abadi. Kepada Cina kita bagus, kemudian kepada Amerika pun kita sangat baik, kepada Rusia pun kita sangat baik, karena 3 negara ini kalau kita baik dan dunianya insya Allah tidak ada apa-apanya. Jadi Amerika juga dengan demikian juga telah menandatangani kesepakatan terkait kerjasama angkatan bersenjata untuk misi kemanusiaan dan reaksi terhadap situasi darurat. Kedua pihak telah menandatangani kesepakatan yang terkait keamanan nasional pada akhir September 2015. Ini semua karena kita sudah membuka kunci keterbuntuan untuk mengurangi insiden yang kerap terjadi antara angkatan bersenjata kedua negara di laut dan udara. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terus berkomitmen
dan mendukung dan mendorong paradigma baru kerjasama keamanan regional yang berorientasi perdamaian. Oleh karena itu, budaya kerjasama yang kooperatif dan kolaboratif pada tingkat regional dan internasional sangat diperlukan demi menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bersama. Merupakan keniscayaan bahwa hubungan antar negara, ini yang sering saya sampaikan, ya. Hubungan antar negara itu pastilah pasang surut, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Biasanya Kementerian Pertahanan ikut juga menjadi pasang surut, menjadi tidak baik. Inilah yang sangat berbahaya. Saya mengajak kepada negara-negara seluruh dunia, biarkan saja hubungan antara negara terpasang surut. Kementerian Pertahanan dan tentaranya tidak boleh pasang surut, dia harus tetap berada di atas. Dan ikut mengangkat kembali yang situasi yang menurun, sehingga kedua negara kembali normal hubungannya. Dan ini sudah dilakukan. Kita lihat Australia yang tadinya marah-marah karena ada anggotanya dihukum mati karena narkoba, di Perancis juga begitu, tapi sekarang sudah tidak masalah. Ya. Salah satunya adalah yaitu diplomasi pertahanan langsung kepada Menteri Pertahanan mereka. Kedaulatan nasional penting dan waktu dihargai. Kedaulatan tidak boleh memberikan celah yang pada akhirnya dapat mengancam negara bangsa. Namun demikian, persahabatan dan hubungan saling mengasihi antar negara tetangga juga perlu dikedepankan. Komunikasi antar hati nurani dan kepentingan perlu dijadikan landasan di dalam pengambilan suatu keputusan diplomasi. Oleh karena itu, budaya kerjasama, keamanan, dan yang kooperatif dan kolaboratif pada tingkat regional dan internasional dengan mengecilkan perbedaan dan membesarkan persamaan sangat diperlukan. Beberapa kesamaan yang merefleksikan citra dari kerjasama di kawasan khususnya ASEAN, diantaranya adalah kesamaan akar budaya di antara kita, serta kesamaan potensi ancaman nyata bersama di antara kita yang saya sebutkan tadi, juga diperkokoh melalui mekanisme koordinasi dan kerjasama untuk menghadapi ancaman nyata tersebut yang sudah tertuang di dalam kerangka kerjasama ASEAN. Di antaranya humanitarian and disaster atau bantuan kemanusiaan dan mengatasi bencana, military mission, kesehatan militer, counter terrorism, anti terorisme, dan menghadapi perombakan, pembajakan, dan kontrol perbatasan. Indonesia memandang bahwa mekanisme kerjasama tersebut dapat diperkuat dan dapat dijadikan sebagai landasan memperkuat persamaan yang ada sebagai fondasi dari suatu persatuan dengan melakukan kerjasama kawasan antara ASEAN yang lebih praktis dan konkret. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa bangsa dan negara ini adalah milik kita semua, sehingga baik besarnya negara, lemah mundurnya negara dan bangsa ini sangat tergantung kepada kita, bukan orang lain. Tidak ada orang lain memberikan gratis terhadap apa yang diberikan, pasti ada latar belakang lain. Ilmu pengetahuan adalah faktor penting yang menjadikan generasi bangsa yang cerdas. Namun kecerdasan tersebut tidak akan berarti apa-apa jika tidak diperkaya dengan karakter kebangsaan yang kuat. Sebab manusia yang cerdas dan berkarakter tidak akan cengeng, dan dia adalah pribadi yang selalu pandai merasa, bukan merasa pandai.
serta bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, terutama untuk lingkungan dan bangsanya. Para mahasiswa sekalian, di mana-mana saya sampaikan, termasuk pada prajurit TNI, kita ini harus pandai merasa. Kalian harus pandai merasa bagaimana bangsa ini. Yang setelah saya sampaikan tadi, bagaimana bangsa di Timur Tengah, bagaimana bangsa kita harus pandai merasa, bukan pandai merasa, ya, merasa pandai dan merasa pandai, ya, tapi pandai merasa. Tapi kalau kalian pandai merasa terus, kalian akan menjadi sombong. Ya. Masalah karakter itu, ya, terdiri dari ilmu pengetahuan, ya, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan itu hanya 5%, pengambilan keputusan itu aja ada 10%, dan lain-lain itu 5%. Di mana yang 80%? 80% itu adalah karakter. Ya. Jadilah kalian adalah anak bangsa yang mempunyai karakter. Ya. Itu harapan kita semua tentunya. Sebagai Menteri Pertahanan, saya sangat mengharapkan kesadaran bela negara ini terpatri dalam jiwa rakyat Indonesia dan tercipta persatuan dan kesatuan yang kokoh agar mampu menangkal paradigma ancaman nyata sedini mungkin. Demikian pula tumbuh kebersamaan pandang seluruh elemen masyarakat untuk memahami dan mengerti bahwa perang masa kini bukan lagi domain militer saja, akan tetapi harus melibatkan seluruh potensi dan kekuatan bangsa. Karena serangan perang masa kini sangat nyata dilakukan dengan metode yang canggih, sistematik, halus, dan pemilihan sasaran pada sentra terlemah suatu bangsa, yaitu hati dan pikiran. Karena hati dan pikiran manusia merupakan benteng pertahanan terakhir untuk menjaga kemandirian dan sumber semangat berbangsa dan bernegara, di mana kualitas dan integritas sumber daya manusia adalah kekuatan utama untuk pertahanan negara dan pembangunan nasional. Bela negara adalah keniscayaan dan bukan suatu hal yang baru. Konsep membela negara sudah ada sejak bangsa Indonesia berdiri, bahkan sebelum kemerdekaan yang wujudnya dilakukan di dalam bentuk perjuangan tanpa pamrih. Sementara program bela negara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan bukan ditujukan untuk lapisan masyarakat tertentu saja, akan tetapi untuk semua lapisan masyarakat, apapun profesi dan peran warga negara di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari petani, pedagang kecil, nelayan, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pegawai negeri, karyawan swasta, pengusaha, kepala daerah, anggota legislatif, ibu rumah tangga, politikus, diplomat, dan elemen masyarakat lainnya. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan, pembangunan kesadaran bela negara merupakan amanat undang-undang dan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan menyesuaikan perkembangan dan tantangan yang dihadapi pada zamannya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan adik-adik sekalian, para mahasiswa yang saya cintai, ya. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi dengan kita mendengarkan uraian tadi, terlihat betapa pentingnya, ya, wawasan kebangsaan dan bela negara. Dari dulu, ya, kalau kita lihat pada waktu zaman Majapahit, itu Mahapati sebelum Gajah Mada, yaitu Mahapati Empu Tada kepada Gajah Mada menyampaikan pada tahun 1325 disampaikan memang sangat sulit menyatukan suku-suku yang beraneka ragam, tetapi justru disitulah kekuatan yang dahsyat. Tetapi
kekuatan yang tidak dipaksakan. Artinya kekuatan yang tidak dipaksakan itu adalah melalui bela negara, pemahaman, pikirannya. Jadi tidak dipaksakan. Jadi rela dia ya berkorban dan untuk negara bangsa, tidak dipaksakan. Kalau sekarang melalui bela negara dijelaskan kedudukan kita sebagai bangsa. Hadirin sekalian dan para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, demikian ceramah saya. Semoga Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya di dalam kita melanjutkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya kami akan panggilkan moderator kita pada hari ini. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Terapan, Asisten Manajer Praktikum Gladi dan Mentoring, Program Perkuliahan Dasar dan Umum Universitas Telkom. Kepada Bapak Tengku Ahmad Riza STMT kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Kurang keras. Selamat pagi. Ya, sesuai dengan judul kita bela negara, gimana mau bela negara tapi semangatnya masih kurang ya. Baik, ada beberapa catatan tadi dari uraian yang diberikan oleh Bapak Menteri Pertahanan, yaitu pertama adalah bela negara itu sangat penting terutama buat kita anak bangsa. Karena menurut saya sekarang itu adalah semakin luntur jiwa, cinta dan kebanggaan kita terhadap bangsa ini. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu keamanan, kesejahteraan, kemajuan bangsa dan perdamaian dunia. Dan yang sangat penting juga tadi saya catat Pak Menteri itu adalah bahwa perang sekarang itu kebanyakan adalah bukan perang terbuka gitu ya, tapi adalah perang modern di mana ekonomi kita dikuasain gitu ya. Politik, kemudian adu domba dan sebagainya. Bukan seperti yang kita pikirkan yang namanya pertahanan itu selalu melulu dengan perang. Oke, untuk sesi pertama saya buka ada 3 pertanyaan. Dipersilakan. Ya, 1, 2, 3 yang Mas pakai kacamata. Yang pertama dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fahruzi Jaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, AK 3901. Nah, pertanyaan saya ini mengenai fungsi tentang Kementerian Pertahanannya, Pak. Kan yang seperti diketahui saat ini dunia sedang waspada akan teror ISIS ya, Pak. Nah, bahkan yang pernah saya dengar, ISIS pun bahkan mengancam Indonesia juga akan diserang. Dan saat ini dunia juga sedang gencar-gencarnya memerangi untuk membersihkan ISIS. Bahkan kemarin juga di Turki, kilang minyak ISIS itu dihancurkan oleh Turki. Nah, pertanyaan saya, apakah tindakan dari pihak pertahanan dalam artian ini Kementerian Pertahanan Negara dalam melindungi Indonesia dari ISIS? Kemudian apakah dalam artian TNI akan ikut memerangi ISIS juga di dunia? Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua tadi, mana tadi ya? Yang pakai kacamata saja, Mas. Sebutkan, ya, sama-sama kacamata ya. Nama sama dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dwiki Maulana Aldani, Fakultas Industri Kreatif, jurusan Desain Komunikasi Visual, DK 3909. Saya ingin bertanya masalah tentang keamanan dan kedaulatan negara. Beberapa bulan yang lalu di Tarakan itu pernah pesawat yang dikemudikan oleh pilot Amerika Serikat melewati wilayah Indonesia tanpa izin. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.